sin fa ko kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Masih banyak anak-anak yang mengemis dengan servis cosplay Doraemon, yang mereka itu pakai babadutan kayak gitu. Jadi di Ciamis itu masih banyak. Kita menghimpun ada 12 anak yang memang dieksploitasi dengan dipaksa mengemis. Dari 12 itu semuanya 100% tidak bisa baca tulis. Anak kisaran 8 sampai 12 tahun. Bukan 8, ada 2 orang anak yang berumur 5 tahun malahan. 5 tahun? 5 tahun. Jadi kemarin kita menghimpun bahwasanya semua anak-anak cosplay di alun-alun Kabupaten Ciamis tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Al-Quran dan Iqra, kayak gitu, dan juga tidak bisa praktik sholatnya. Karena memang benar-benar tidak tersentuh nih angkanya. Padahal itu di depan Pemda. Makanya saya berpikir apakah pagar yang membentang dan tembok yang tinggi menghalangi mata sahabat-sahabat dari Pemda untuk melihat bahwasannya di Kabupaten Ciamis masih ada eksploitasi, dan itu representatif ikon kota. Ini ada yang lucu nih. Ada yang lucu. Kemarin kita melakukan sekolah seperti biasa. Ada tiga anak yang tidak bisa saya sebutkan. 3 anak kisaran umur ada 5 tahun, 8 tahun, dan 12 tahun. Karena mereka semuanya kakak beradik. Kemarin kita melakukan pembelajaran seperti biasa di alun-alun. Ada orang tuanya nyamperin ke kita. Dan marah-marahin ya habis-habisan anak-anaknya. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain belajar? Sini, balik lagi. Dia dikasih ini lagi, dikasih badut-badutan, dan dipaksa keliling lagi. Itu kan sangat terenyuh ya. Tapi benar itu orang tuanya atau? Untuk kawan-kawan, untuk abang-abang pemerintah Kabupaten Ciamis, jangan dijadikan anak-anak kita, anak-anak daerah Kabupaten Ciamis sebagai simbol untuk mendapatkan penghargaan. Regulasi perlu diimplementasikan sejelas-jelasnya dan secara menyeluruh. Jangan sampai regulasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Karena implementasinya dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di segmen hari ini spesial, saya membahas daerah yang saya tinggal di sini. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah membahas daerah yang saya tinggal sendiri. Selalu isu yang saya kemukakan itu isu-isu nasional. Pusat lah. Nah sekarang saya mencoba untuk melirik daerah saya sendiri karena ternyata luar biasa. KTP tempat saya tinggal ya. Karena lahir saya di Tasikmalaya, tetapi sekarang KTP saya tinggal di Kabupaten Ciamis. Saya perlu untuk kemudian melirik apa saja yang mesti dibenahi di Kabupaten Ciamis. Saya mengapresiasi sebetulnya ketika Kabupaten Ciamis mendapatkan penghargaan dari kementerian sebagai Kabupaten Layak Anak dari tahun 2017 ya? 17, sejak sampai 2022 sekarang. Ternyata kemarin-kemarin itu rame, viral tulisan seorang aktivis sekaligus pegiat sosial. Kalau saya kan pegiat media sosial, ini pegiat sosial. Ya, seorang aktivis pegiat sosial berbicara, mengkritik apakah benar Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten yang layak anak, kan gitu. Karena beliau menemukan beberapa fakta, ternyata ada beberapa anak yang terlantar, pendidikannya nggak jelas, ekonominya juga nggak jelas, dan sebagainya lah. Lebih jauhnya, saya perkenalkan Alan Fauji sebagai Ketua Komisariat Universitas Galuh, PMII. Silakan Pak Alan berbicara, apa yang sebetulnya Anda inginkan? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ustadz Rofiq Muhsin, founder Manusia Plural yang selalu menyuarakan kebenaran dan menjadi sebuah alternatif pemikiran terhadap isu-isu yang beredar, baik itu tingkat nasional dan sekarang menyentuh isu-isu daerah. Karena kalau misal kita bicara daerah, permasalahannya juga sangatlah kompleks. Cuma jarang ada yang berani nih
kalau misal berbicara di daerah. Nah, sebelumnya untuk sahabat-sahabat manusia plural, saya Alan Fauzi, salah satu mahasiswa Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, dan sekarang sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Galuh. Ciamis itu merupakan salah satu daerah yang ada di rumpun Priangan Timur, Jawa Barat. Nah, sebetulnya terkait tadi disinggung ya, ada statement ataupun tulisan yang membuat gaduh di daerah di Kabupaten Ciamis terkait saya mengkritik mengenai apakah benar Kabupaten Ciamis ini sudah sepatutnya diberikan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak. Karena itu merupakan sebuah penghargaan ataupun reward yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia sejak tahun 2017. Nah, sebenarnya kalau misal menakar reward tersebut, standarnya nggak perlu jauh-jauh dan standarnya nggak perlu melebar ke sana kemari, karena saya tarik sampel karena kita fokusnya kepada kelayakan anak. Jadi layak anak Kabupaten ini disinggahi dengan kategori layak anak. Saya mengambil statement dan juga mengambil sebuah sampel di alun-alun Kabupaten Ciamis. Karena kalau kita ketahui ya, alun-alun merupakan representatif dan ikon di suatu daerah. Nah, kebetulan PMI Galuh kini sudah menghadirkan sekolah alternatif. Itu sekolah alternatif adalah sekolah gratis untuk sahabat-sahabat, katakanlah saya menyebutnya sahabat-sahabat anak-anak yang ada di bawah umur yang mengemis. Jadi perlu diketahui juga bahwasannya ada di alun-alun Ciamis. Di alun-alun Kabupaten Ciamis yang katanya layak anak itu, perlu diketahui ada saya menghimpun ada 12 anak didik saya di sekolah alternatif. Jadi sekolah alternatif ini merupakan sebuah sekolah yang dikhususkan kepada mereka yang memang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya seperti pendidikan. Seperti itu. Kapan hadirnya sekolah alternatif? Sekolah alternatif itu hadir, kita sudah berjalan sekitar 3 bulan. Jadi karena memang ini baru juga dimulai karena butuh waktu dan juga butuh tenaga serta hal-hal lain yang memang metode pendekatan sekolah alternatif ini relevan untuk diterapkan di alun-alun Ciamis. Gratis berarti? Gratis. Jadi ada temuan dari kami, kita kan punya lembaga riset ya di PMI ini. Kemarin melakukan sebuah riset di alun-alun, kita katakan riset ini dengan tagline riset pendidikan anak-anak cosplay. Jadi untuk sahabat-sahabat manusia plural, di Kabupaten Ciamis ini masih banyak anak-anak yang mengemis dengan servis cosplay. Cosplay Doraemon, yang mereka itu pakai babadutan, kayak gitu. Jadi di Ciamis itu masih banyak. Kita menghimpun ada 12 anak yang memang dieksploitasi dengan dipaksa mengemis oleh orang tuanya. Dan kita lihat kemarin riset bahwasannya dari 12 itu semuanya 100% tidak bisa baca tulis, anak kisaran 8 sampai 12 tahun. Bukan 8, ada 2 orang anak yang berumur 5 tahun malahan. 5 tahun? 5 tahun. Jadi kemarin kita menghimpun bahwasanya semua anak-anak cosplay di alun-alun Kabupaten Ciamis tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Al-Quran dan Iqra, kayak gitu, dan juga tidak bisa praktik sholat dan ilmu-ilmu agama lainnya yang mendasar seperti itu. Jadi latar belakang tersebut yang membuat kita terenyuh dari PMII dan juga sahabat-sahabat yang lain untuk menghadirkan sekolah alternatif sebagai jawaban pembebasan bagi anak-anak yang berada di alun-alun Kabupaten Ciamis khususnya. Karena memang benar-benar tidak tersentuh nih angkanya. Padahal itu di depan Pemda. Makanya saya berpikir apakah pagar yang membentang dan tembok yang tinggi menghalangi mata sahabat-sahabat dari Pemda untuk melihat bahwasannya di Kabupaten Ciamis masih ada eksploitasi. Dan itu representatif ikon kota. Jadi kita gak enak nih sebagai orang Ciamis, kalau misal ada warga pendatang yang datang ke alun-alun Ciamis pasti mampir ke alun-alun Ciamis melihat image buruk anak-anaknya yang dieksploitasi. Kita kan gak enak nih. Dan dari pihak pemerintah daerah khususnya tidak ngeh ke arah sana. Seperti itu. Di depan matanya. Padahal di depan mata dikelilingi Pemda, DPRD dan lain sebagainya. Oke. Itu yang membuat kesimpulan dari Alan, Ciamis layak anak atau tidak? Layak anak atau tidak. Jadi
jawabannya nggak perlu melebar kemana-mana. Kalau misal katakanlah di Kabupaten Ciamis semua hak-hak anak terpenuhi, otomatis Ciamis berhak mendapatkan predikat sebagai kabupaten layak anak. Dan ini antitesis. Data di sini menunjukkan masih banyak dan masih ada anak-anak di Kabupaten Ciamis yang terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung menurut saya. Karena siklusnya kayak gitu. Anak-anaknya mengemis sampai besar kayak gitu. Jadi saya lihat kemarin itu anak-anak mengemisnya dari sore sampai larut malam. Sampai Seperti malam. itu, sampai malam. Oke, mohon untuk Mengerikan diperhatikan sekali. pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Pak Bupati, halo. Pak Herdiat Sunaria yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama. Mohon untuk kemudian diperhatikan. Karena malu, Ciamis sudah mendapatkan penghargaan, kok ternyata di alun-alunnya Sebagai masih ada. representatif kota. Masih ada anak-anak yang dieksploitasi. Ini sih permasalahan yang bagi Ya. saya perlu Sangat. untuk kemudian dihayat oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Sebenarnya ya ini yang paling fatal itu mungkin yang tadi ya, yang 100% anak-anak tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca Al-Quran, dan juga tidak tahu praktek sholat itu seperti apa. Makanya kita kemarin menghadirkan nih, dari mulai materi-materi dasar baca tulis, menghitung, baca Iqra, dan juga Enggak, sekolah alternatif itu hadir setiap hari apa? Atau dalam apa? 1 minggu itu 2 hari. Kita 2 hari, setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu dan Hari Sabtu dan hari Rabu. Oke. Dan yang paling parahnya adalah kita nggak bisa nyalahin orang tua mereka. Kita nggak bisa nyalahin orang tua mereka yang memaksa mereka untuk mengemis. Karena apa? Karena kita juga kemarin melakukan sebuah riset. Karena memang faktor ekonomi yang mendesak membuat anak-anaknya dipaksa untuk melakukan eksploitasi dan melakukan mengemis. Jadi kita juga perlu ketahui bahwasannya orang miskin, orang terlantar itu wajib dipelihara oleh negara. Dan kehadiran pemeliharaan itu belum dirasakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak yang memaksa anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seperti itu. Dan ini ada yang lucu nih. Ada yang lucu, kemarin kita melakukan sekolah seperti biasa. Ada tiga anak yang tidak bisa saya sebutkan. 3 anak kisaran umur ada 5 tahun, 8 tahun, dan 12 tahun. Karena mereka semuanya kakak beradik. Kemarin kita melakukan pembelajaran seperti biasa di alun-alun. Ada orang tuanya nyamperin ke kita. Dan marah-marahin ya habis-habisan anak-anaknya. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain belajar? Sini, balik lagi. Dia dikasih ini lagi, dikasih badut-badutan, dan dipaksa keliling lagi. Itu kan sangat terenyuh ya. Tapi benar itu orang tuanya atau Itu benar orang tuanya, bisa dipastikan. Karena memang saya juga buka akses ke yang ada di sana, orang tuanya, dan juga para pedagang yang ada di sana lah gitu intinya. Jadi malahan sampai ditolak untuk ikut belajar. Parah sih. Oke, mudah-mudahan ini ditonton oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, ya. Dan ada satu lagi nih keresahan nih, ada satu lagi. Sebenarnya pemerintah Kabupaten Ciamis ini sudah meluncurkan peraturan yang menunjang untuk pemenuhan hak-hak dasar anak, yaitu Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021. Itu merupakan produk hukum yang berupaya memastikan hak dasar anak-anak di Kabupaten Ciamis terpenuhi. Makanya perlu diingat untuk kawan-kawan, untuk abang-abang pemerintah Kabupaten Ciamis, jangan dijadikan anak-anak daerah Kabupaten Ciamis sebagai simbol untuk mendapatkan penghargaan. Regulasi perlu diimplementasikan sejelas-jelasnya dan secara menyeluruh. Jangan sampai regulasi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penghargaan. Karena implementasinya dipertanyakan. Kalau misal benar-benar implementasi kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, gak mungkin dong ada anak-anak yang mengemis. Jadi perlu diingat bahwasannya jangan dijadikan anak-anak ini dijadikan sebagai sebuah simbol untuk mendapatkan penghargaan. Karena anak-anak bukan dibawa ke arah sana. Anak-anak butuh pendampingan secara khusus dan pendampingan secara menyeluruh, bukan dijadikan sebagai simbol untuk mendapatkan penghargaan dari kementerian.
Oke. Jadi sebenarnya peraturannya udah ada nih. Udah ada. Peraturannya udah ada. Cuma Regulasinya sudah sangat jelas, tapi implementasinya dipertanyakan. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih Alan Fauji. Lah hadir ini saya Siap. sengaja datang ke sekretariatnya, maka belakangnya PMII. Itu gambar apa? Enggak jelas. Itu belah itu tuh, mata dajjal apa itu? Enggak lah. Nih mata hati. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon untuk kemudian ada kesadaran dari kita sebagai masyarakat untuk mengingatkan apapun aja yang bisa kita ingatkan kalau misal itu salah dan itu bakal memperbaiki wilayah kita yang kita cintai, Siap. Kabupaten Ciamis. Amin. Ya, terima kasih Alan Fauji. Assalamualaikum Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh.